Siapa ini? Dicoba. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya dilimpahkan kepada kita semua sampai dengan detik ini. Mulai dari nikmat yang umum sampai kepada nikmat yang khusus, yang dengan nikmat yang khusus itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba pilihannya dari kalangan wali-walinya, dari kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala, dan sudah masuk di hadis yang ke-18. Naam. Qala al-muallif rahimahullah taala an Abi Dzar Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh haditsun hasan sahih. Dari sahabat Abu Dzar, beliau dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Nama asli beliau disebutkan di sini Jundab bin Junadah. Jundab bin Junadah. Dan juga sahabat Mu'ad bin Jabal yang kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Kedua sahabat yang mulia ini termasuk sahabat pilihan. Naam. Adapun Abu Dzar, beliau adalah sahabat yang masuk Islam atau orang kelima yang masuk ke dalam Islam, termasuk dari kalangan Al-Muhajirin yang di awal-awal masuk Islam. Nah, kedua sahabat ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Wa atbi'il sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan hendaknya setiap kejelekan itu diiringi dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berinteraksilah, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya atau Sunan Tirmizi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Nah, dan di beberapa naskah disebutkan hadis hasan sahih, hadis yang hasan dan juga sahih. Nah, di dalam hadis ini terdapat tiga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunt. Hendaklah kalian bertakwa kapanpun dan dimanapun berada. Hendaklah kalian bertakwa kapanpun dan dimanapun berada. Nah, ini perintah untuk bertakwa yang merupakan perintah yang hukumnya wajib dalam agama Islam. Perintah untuk bertakwa itu hukumnya wajib di dalam agama Islam. Sebab ia adalah aslun azim min usulid din, landasan yang agung dari pokok-pokok agama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan seluruh umat untuk bertakwa kepadanya. Seluruh umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Surah An-Nisa ayat 131. Kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian untuk apa? Untuk bertakwa. Nah, menunjukkan bahawa wasiat takwa diperuntukkan untuk seluruh umat, bukan cuma untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk seluruh umat manusia yang pernah ada. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bertakwa secara umum. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai segenap manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk bertakwa. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Demikian pula untuk kaum mukminin secara umum yang akan kita temukan dalam Al-Quran. Demikian banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bertakwa. Di antaranya ayat yang sering kita dengarkan adalah firman Allah dalam surah Ali Imran di ayat 102,